Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 8 Februari 2022. Oke ya, dan tanpa panjang lebar, sebelum kita mulai pembahasan, kita akan review kita punya trade dan dulu. Ya, kita review kita punya trade dan dulu. Yang pertama ada BGTG. Ini jajan sore kita di tanggal 4 Februari, di hari Jumat. Hari Senin berhasil TP. Anda silakan hitung sendiri ya, BGTG hari ini naiknya highest-nya hampir 8% kayaknya. Ya, kita dapat rata-rata di 240. Jadi bisa dihitung lah ya acuannya berapa banyak. Lalu yang kedua ada Roda. Ini di tanggal 3-nya di hari Kamis kita cicil. Ya, kita coba cek biar Anda lihat. Di sini ya tanggal 3 ya. Di tanggal 3 gitu ya, dan berhasil TP akhirnya di hari ini. Ya di 87 sampai dengan 90. Lumayan tipis-tipis 2 sampai 4%. Lalu juga kalau teman-teman download kita punya mobile apps, di watchlist kita hari ini ada WH ya, naiknya juga lumayan gitu ya, meskipun closingannya dibanting ya. Naiknya lumayan 3%. Ada Kepik yang kita rekom di watchlist hari ini dan naiknya highestnya hampir 20%. Wow, jadi lumayan banget bagi teman-teman yang ada ikut. Jadi minimal kalau Anda tidak mau join VVIP, Anda bisa tonton morning briefing di YouTube channel ini, dan ya minimal Anda download apps kita biar dapat watchlist yang cukup menarik. Atau kalau memang Anda mau intens untuk join ke VVIP, maka teman-teman bisa join ya mulai dari per minggu rupiah. Mulai dari 1 minggu ya, paketnya ada yang 1 minggu. Detail Anda bisa join ke grup free kami dulu, t.me/silenttraderacademy, lalu japri ke @staffsilent. Ya, ingat jangan sampai salah. Rekening atas nama Joni Lintang. Lalu ini win rate kita di bulan Januari. Ya, ini win rate kita di bulan Januari, dan win rate kita seminggu ke belakang di bulan Februari alhamdulillah masih 100%, dan sampai hari ini masih 100%. Ya. Ini win rate kita minggu kemarin ada CSIS ya, sampai tektok sekali PTDU, ada Paner. Ini yang Paner yang termasuk yang paling jackpot ya, 16%. Ada Indi, ada juga RBMS dan sebagainya. Jadi cukup lumayan minggu kemarin profitnya, walaupun belum gitu banyak. Harapannya minggu ini juga lumayan, karena market kita breakout all time high. Nah, balik lagi ke market. Ya, balik lagi ke market teman-teman ya. Untuk di marketnya sendiri seperti yang saya bilang, ternyata market memutuskan secara teknikal untuk breakout. Ya, hari ini juga didukung dengan GDP gitu ya. GDP di, kita lihat dari trading economics aja. Indikator kita pakai countries. Kita tinggal cari Asia, itu Indonesia. GDP ya, GDP annual growth rate kita berhasil tumbuh 5%. Ya, dan kalau kita klik untuk baca detailnya, ini teman-teman bisa akses di tradeeconomics.com. Cukup update, cukup real time. Dan yang menariknya ialah actualnya lebih besar daripada konsensus ataupun forecast. Jadi konsensus ini dari analis gitu ya, kurang lebih perkiraan kira-kira growth-nya seberapa sih. Dan ternyata actualnya lebih tinggi. Ya, actual yang terjadi itu lebih tinggi dibandingkan yang konsensus dari perkiraan analis. Jadi kalau kita juga GDP-nya ini udah mulai oke, ya 5% growth ini sudah hampir setara dengan growth gitu ya, hampir setara dengan growth sebelum pandemik bahkan kita bisa bilangnya, karena kalau mau kita track dalam beberapa tahun terakhir range GDP kita itu bertumbuh di 5%-an. Nah, ini menjadi sinyal yang cukup baik, dan harapannya tentunya ya, dan harapannya ini bisa menjadikan indikasi positif dan validasi untuk market kita tidak PHP breakout. Ya, meskipun openingnya gap up. Nah, mungkin dalam seminggu ke depan ada potensi dia retrace. Wajar, karena gap ini harus ditutup. Ya, ini gap yang besar yang harus ditutup. Bisa jadi besok langsung ditutup, bisa jadi mungkin beberapa hari ke depan. Jadi buat yang merasa wah gua ketinggalan nih BRI, ya kan, BRI hari ini breakout seperti yang saya bilang, BRI yang paling lagging. Buat yang ada beli selamat tuh 4% hari ini. Nah, kalau misalnya Anda FOMO dengan emiten-emiten yang sudah terbang imbas market breakout, Anda bisa tunggu nanti di markdown, tutup gap dulu di sini IHSG-nya, Anda serok tuh emiten-emiten yang Anda ketinggalan. Harusnya ada satu kesempatan, ada satu hari di mana dia tutup gap.
Nah, logiknya abis tutup gap harusnya langsung lanjut naik lagi. Gitu ya, meskipun tetap harus antisipasi dari PPKM hari ini juga ada katalis yang sebenarnya sih katalisnya agak ke arah negatif, yaitu PPKM level 3 di Jabodetabek dan juga Bali. Ya, dan ini mengantisipasi dari lonjakan kasus Omikron. Banyak banget juga kawan saya yang sudah kena positif Omikron karena cepat sekali penularannya. Cuman mungkin karena positif rate-nya tinggi dan tingkat kematiannya rendah, jadi investor tidak panik sell gitu ya dengan berita-berita terkait Omikron. Ya itu sinyal yang bagus lah. Ya cuman tetap harus kita antisipasi berita-berita seperti itu. Oke, lalu dari sisi foreign juga ini kencang banget. Semua yang kerek hampir BRI. Ya tadi Arto sempat naik tapi dibanting. Cuman overall akumulasi besarnya itu masuk di BRI, BCA, Telkom. Ya BRI hampir masuk 1,2. Luar biasa. Dan ya ketika blue chip masuk di bank gitu ya, asing-asing masuk di blue chip gitu ya, maka biasanya market memang strong. Nah, cuman tinggal kita cari sektor-sektor pendukungnya, karena kalau cuman bank doang yang naik, maka validasi market untuk naik itu ya nggak valid gitu. Maka dari itu kita bisa tebar benih beberapa sektor-sektor lain. Ya misalnya Anda kalau mau komoditi, pilih 2 komoditi, lalu Anda misalnya mau properti, construction dan lain sebagainya, itu bisa difilter. Oke. Nah, lalu nextnya ya kita akan bahas untuk pembahasan besok. Saya percepat ya karena saya ada meeting nih sore ini. Saya percepat aja, mungkin dalam satu halaman saya akan filter yang menarik. Oke, kalau Bank Mini masih bisa dipantau ya, Bank Mini ya. Bank Mini masih bisa dipantau ya. Oke, pertama kita ada IATA. Nah, ini cukup menarik karena MNC Group. IATA hari ini berhasil breakout dengan super lumayan. 8182 di breakout, bahkan 85 sebagai salah satu resist penting juga dia breakout. Ya, bisa dikatakan ini udah resist akhir ya. Sisanya resistnya itu jauh sekali, itu udah di atas 100. Dan kalau ini valid, maka sudah bisa dikatakan ini akan bullish continuation. Ya, karena dia berhasil breakout dengan volume gitu ya, maka next target kita tinggal call trailing stop. Ya, saya nggak tahu targetnya berapa, tapi mungkin minimal di atas 100 itu harusnya target minimal secara swing up. Nah, tinggal kita atur-atur posisi. Sekarang kita udah tahu bahwa batas supportnya ya pertama ada di 78 sih. Ya, 78 sampai dengan 81 ya. 78 81 ini support awal. Nah, jadi kalau dia correction tapi masih di atas angka ini, ya ingat ya, dalam chart uptrend itu nggak bisa sahamnya naik-naik terus. Memang mungkin ada beberapa kasus, tapi kejadiannya tidak sering terjadi. Nah, maka dari itu biasanya dia ada koreksi-koreksi dulu. Ya, mereka ada koreksi-koreksi dulu baru nanti lanjut lagi. Nah, tinggal Anda tentuin kalau Anda tipe yang fast trade bisa tetap pantau trading harian, beli pagi jual sore misalnya, atau beli sore jual pagi. Tapi buat yang main mau agak-agak nge-swing, bisa atur posisi beli ketika koreksi. Ya, dan IATA salah satu hal yang bisa kita pantau dan cukup bagus. Ya, lalu nextnya BBYB coba ya. Oke, untuk BBYB karena dia berhasil bertahan di atas 2000 dalam ya 4 hari, 3 hari 4 hari sudah bertahan, maka kita bisa coba pantau. Ya, kita coba bisa pantau dengan asumsi dia berhasil lanjut lagi. Ya, dia berhasil lanjut lagi continuation dengan breakout di 2220. Ya, jadi patokan breakoutnya di 2220. Ya, tapi kalau secara trendline nampaknya memang belum di breakout kecuali trendline pendek ya. Trendline pendeknya memang sudah di breakout, dan ya pokoknya kalau mau trading batas 2000. Nah, TP bisa di 2000 2220 atau buy on breakout di 2200. Gitu ya, target price di 24 atau 25. Itu bisa juga. Jadi kalau mau buy on breakout, targetnya cari resistance 1 di sini nih, di range ini 2425 ya. 246 atau kalau mau buy on weakness di harga sekarang misalnya TP-nya di resist pendek dulu di 2200 2300 di sini. 2200-an lah ya. Nah, jadi menarik lah karena biasanya kalau false break itu besokannya after dia naik itu dibanting, tapi ini enggak. Jadi ini ya semoga ada indikasi yang bagus untuk BBB bisa bullish continuation. Lalu nextnya
Kepik. Oke, kita bahas kepik. Kita bahas kepik ya. Kita bahas kepik. Kepik hari ini mencoba breakout dari EMA 200 ya. Biasa dalam beberapa kasus EMA 200 ketika nyentuh posisi kayak gini biasanya besoknya rejection dulu. Ya, jadi nggak usah kaget kalau memang ternyata besok kepik koreksi. Nah, kuncinya di kepik itu ada di 9998. Nah, ini angka yang tidak boleh dijebol. Ya, dan kalau kayak Medco, kalau Anda lihat Medco setelah dia breakout di EMA 200 nya, nah dia kan ada satu candle untuk correction nih. Tapi ketika dia correction, ya dia tuh nggak balik lagi di bawah 520. Makanya nggak lama dia coba breakout. Nah, begitu pula dengan kepik. Kalau nanti besok dia correction tapi close bisa di atas 98, 99 gitu ya. Maka menurut saya ini masih bagus banget. Dan Anda kalau mau yakin bisa spekulasi beli pada saat dia koreksi dekat-dekat angka support. Gitu, balik lagi disesuaikan dengan trading plan-nya. Tapi bukan tidak mungkin dia buat pijakan dulu untuk lanjut naik lebih tinggi. Itu untuk kepik. Oke. Lalu untuk SEMA hari ini juga ini IPO bisa dipantau ya. IPO ini masih bisa dipantau ya dengan patokan breakout ya bisa dilirik mungkin di 268. Cuman yang harus diperhatikan karena SEMA sudah benar-benar digoreng 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, 8 candle berturut-turut, maka kita harus hati-hati terjadi rejection ya. Cuman patokan breakout di 268 kalau mau. Ya, itu bisa dipantau. Lalu next kasus Covid jika naik DGNS. Perlu Anda tahu bisnis modelnya dulu. DGNS Prodia itu terkait lab. Ya, mungkin kalau kita bahas PCR, tes itu DGNS dan Prodia. Kalau Kaiv Enough itu lebih ke arah obat-obatan. Kalau ke jarum suntik itu IRA. Ya, untuk vaksin. Kalau untuk gas industri itu AGI. Jadi Anda harus tahu dulu healthcare itu spesifikasinya apa. Nah, kalau Anda tanyanya DGNS, jika kasus sebenarnya bukan kasus Covid naik sih. Ya, kalau Anda mau bedah laporannya lebih tepatnya jika tingkat tes PCR, antigen dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan bisnis model DGNS meningkat, maka harusnya secara logik pertama laporan keuangannya, laporan tahunannya itu spike. Ya, ini kan Q4 belum keluar nih laporan tahunan. Nah, kalau laporan tahunan spike bisa banget berimbas pada sahamnya yang meningkat. Apalagi spike-nya atau peningkatan pendapatannya itu di luar ekspektasi dari banyak orang. Nah, itu bisa dipantau. Ya. Lalu nextnya BRMS kali ya. Kita bahas emiten-emiten yang lumayan secara teknikal. BRMS kemarin sih dia sudah coba retest dikit ya di 132 di 126 ya. Dia sudah retest dikit dan most likely ya harusnya dia komitmen di atas ini nih. Harusnya dia komitmen di atas garis merah untuk lanjut. Jadi BRMS masih bisa dicicil beli ya kalau mau dengan batas masih sama 124 kalau saya. Ya, atau kalau dia close di bawah garis merah ya Anda bisa skip dulu nggak masalah. Cuman intinya sih overall uptrendnya masih lanjut. Ya tinggal kita atur positioning entry-nya saja. Lalu nextnya MLPL bisa mulai swing lagi gak? Yang harus diperhatikan ini saya sedikit reminder dulu aja. Ya bahwasanya banyak yang nanya Om ini udah reversal belum? Jawaban saya sebenarnya belum. Ya saya udah cerita ya bahwa untuk reversal butuh beberapa kaidah dan berproses. Ya kalau kita ngomong suatu tren itu berproses. Nah, yang dialami si MPPA saat ini merupakan proses uptrend jangka pendek. Ya, tapi masih merupakan proses downtrend jangka panjang. Nah, gimana tuh Om? Kok ada uptrend, ada downtrend? Simpelnya, teman-teman tuh harus paham time frame trading Anda dulu. Kalau Anda tanya sudah uptrend belum? Time frame apa? Kalau time frame pendek, harian gitu atau kita bedah time frame menit, ini jelas uptrend. Gak usah ngomong dari beberapa waktu yang lalu sudah uptrend. Tapi kalau kita ngomong tren secara garis besar, jelas ini turun. Nah, kalau Anda trading swing, ya ingat ya swing itu bisa sih swing harian. Tapi kalau Anda ngomong swing biasa identik agak main jangka menengah gitu ya, agak-agak mainnya mingguan. Nah, kalau Anda ngomongnya secara swing, saya belum bilang ini uptrend. Dan kalau belum confirm secara uptrend, apakah bijak untuk kita swing lagi, cicil swing? Bijaknya kalau dikasih di harga bawah.
Let's say misalnya kalau dia akan membentuk double bottom. Ini berlaku untuk MPPA, MLPL ya. Oke, kita balik ke MLPL nih. Ini berlaku untuk emiten-emiten yang semuanya lagi technical rebound. Nah, misalnya let's say dia habis tembus 300, ini adalah support. Ya ingat, ini kalau belum ditembus, dia cuman menggenapi aja. Menggenapi penurunan yang terjadi selama sebulan 2 bulan terakhir, digenapi dalam 1-2 minggu ini, nanti balik turun. Nah, kalau Anda mau nge-swing, minimal tunggu ketika ada wave ke bawah, Anda baru swing di sini, beli di sini. Itu baru benar. Ya, ini kalau kita ngomong secara swing. Tapi Om, saya cuma mau beli sore jual pagi, nggak perlu lihat jauh. Anda bisa bedah pakai time frame kecil untuk trading. Oh, contoh dia breakout di 258 ya, Anda beli. Nah, ketika Anda cek nih dia breakout di 258 ya. Ketika dia berhasil breakout di 258, kencang ke 288. 30 poin dalam waktu hampir nggak nyampe setengah jam. Nah, itu tergantung gaya trading. Tapi kalau dibilang di uptrend atau belum, jawabannya sih masih belum. Oke, nextnya kita cari-cari lagi. Oke ya, banyak yang nanya CPO ya, banyak yang nanya CPRO ya, CPRO. Saya bahas. Nah, CPRO secara tren besar ini masih uptrend, masih downtrend. Ya, meskipun kemarin dia itu sempat luar biasa mau coba breakout. Nah, sayangnya hari ini closingnya masih di bawah garis hijau. Kalau kita bicara historis repeat terakhir setiap dia nyentuh trend line, tarikannya ke bawah. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka ini dikatakan belum konfirmasi breakout. Ya, apalagi kalau kita tarik di sini ada range support di sekitar 90 sampai dengan maybe 92 ya. Ini belum ditembus. Nah, kalau ini belum terjadi, kepentok, maka outlooknya dia akan ke bawah lagi. Gitu ya. Ini secara teknikal. Oke, tapi kalau Anda yakin dia cuman istirahat 1-2 candle besok lanjut balik, menarik. Cuman price action yang harus kita perhatikan, dia bisa bertahan gak di kepala 9 atau enggak. Kalau dia nggak bisa bertahan di kepala 9, 90-an ke atas, maka ada kemungkinan dia akan ngayun lagi ke bawah dulu. Nah, mending Anda tunggu di bawah kalau itu terjadi. Gitu ya. Lalu nextnya Pegas. Oke, kita bahas mungkin karena marketnya lagi bullish banget. Seperti yang saya bilang, Pegas kemarin berhasil breakout di 1350 dan bertahan. Ya, asumsi marketnya lanjut bullish, maka bukan tidak mungkin Pegas bisa bullish continuation. Ya, karena ISG kita all time high dan asing infonya masuk, maka bukan tidak mungkin Pegas gitu ya, salah satu blue chip ini bisa ngekor. Nah, kalau kita lihat dia berhasil breakout, dia punya flag pattern yang cukup panjang. Udah test pullback juga sebenarnya dalam beberapa candle terakhir. Nah, kalau ini happen dan memang terjadi gitu ya, memang terjadi untuk marketnya lanjut uptrend, ya maka minimal targetnya di 1450, 1400 itu sudah target jelas Pegas. Ya, arahnya swing up ke sana kalau marketnya mendukung. Ya, dengan next target tentunya ada di sekitar 1600 ke atas. Tapi target awal jelas itu di 1400, 1450. Menarik sih kalau IHSG-nya masih kuat lanjut, ya bisa coba spekulasi diversifikasi. Ke blue chip juga ada satu, second liner satu, third liner juga kalau bisa ada satu. Gitu ya. Lalu nextnya kalau untuk emiten CPO ya, kalau kita tanya BWPT, apalagi GZCO ya, SSMS, Leship ya, ini yang paling agak kencang sih Leship ya tadi ya, Leship sama Simpe. Ini mereka volumenya udah mulai ada. Oke ya, saya ambil Leship lah yang paling kuat fundanya saat ini. Nah, si Leship ini volume sudah ada gitu ya. Ini volume sudah kelihatan. Marketnya mendukung, harga komoditinya mendukung. Potensi laporan keuangan tahunannya juga mendukung. Dan nah cuman yang jadi problem, teknikalnya masih malu-malu. Ya, oke, memang closingan hari ini dia terkesan breakout, tapi ini masih malu-malu. Nah, kalau ini masih malu-malu, CPO lain juga masih akan malu-malu saya itu. Cuman karena sudah ada volume dan marketnya didukung dengan market, maka kita bisa masukkan ke dalam watchlist. Ini untuk CPO. Ya, kalau emitennya bebas lah, Anda mau pilih yang mana, menurut saya sama saja. Ya.
Dan oke, terakhir kita agak kegorengan pembahasannya, yaitu ada True dan Foru ya. Nah, untuk True ini masih dalam area sideways ya, ini masih dalam area sidewaysnya si True. No comment sih, belum ada price action yang bisa diambil kecuali mau cicil santai ya. Mau cicil bisa beli harga sekarang, TP minimal di 130 ke atas. Lalu kalau untuk Foru Foru ya. Oke, Foru menarik ya, Foru menarik banget karena dia tadi berhasil breakout, hampir breakout gitu ya, tapi kempes lagi. Cuman tak kenapa kalau hal seperti ini terjadi, menurut saya ini bisa diperhatikan sih. Ya, dia cup and handle besar ini udah kelihatan banget. Dan ini kalau sampai ini berhasil di breakout ya dengan target cup and handle-nya, coba kita hitung ya, ini dari 304 136. Kalau sampai cup and handle-nya terjadi ya, maka targetnya ialah itu bisa di 400 sampai 500 target cup and handle ya, kalau itu terjadi. Dan mungkin gak sih Om? Menurut saya bukan gak mungkin ya, mungkin banget. Karena ya seperti Anda lihat ini weekly chartnya, dimana area range 300-an ini ya, 300 sekian ini resist yang cukup kuat banget. Karena kalau ini jebol ya, Anda bisa lihat minimal target udah 400, bahkan next resist tuh udah nggak ada resist kuat. Jadi bisa teruangnya cukup signifikan. Nah, ini bisa dipantau. Cuman yang jadi problem dia punya likuiditas agak sedikit kecil dan banyak terjadi gap-gap seperti ini. Dari 292 pindah ke 27. Jadi positioning harus benar-benar diperhatikan di emiten ini. Gitu ya, tapi sisanya secara teknikal most likely probably masih oke lah untuk kita pantau. Dan oke, saya rasa cukup ya. Sekian dulu, mohon maaf tidak bisa bahas semua dulu karena saya lagi ada meeting gitu ya. Dan saya rasa cukup, so thank you. Detailnya kita bisa diskusi di grup free kami, jadi pastikan teman-teman join dan minimal Anda download kita punya mobile apps untuk dapat watchlist gratis. Dan saya rasa cukup. Salam trader akademi, be silent, be patient, be cuan.